Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Jaratujana. Saya dari kelompok 4 angkatan 6, peserta Latsar CPNS Kabupaten Karawang tahun 2025. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas agenda 3 video monolog tentang instansi pekerjaan. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kepala Satpol PP Karawang saat ini adalah Bapak Basuki Rahmat SE, dengan moto Satpol PP profesional, tangguh, dan terdepan, spontan. Visi dan misi Satpol PP. Visi, Satuan Polisi Pamong Praja terdepan dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya secara humanis. Misi 1. Membentuk lembaga polisi Pamong Praja yang profesional dan berwibawa. 2. Memelihara dan membina ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Struktur instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Yang pertama, ada Kepala Satuan membawahi Sekretariat. Sekretariat membawahi 3 Kasubag, yaitu ada Kasubag Program dan Pelaporan, kedua ada Kasubag Keuangan, dan yang ketiga ada Kasubag Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya membawahi 4 bidang. Pertama, ada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Yang kedua, ada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, ada bidang sumber daya aparatur. Dan yang keempat, ada bidang pelindungan masyarakat. Selanjutnya, ada tugas dan pokok Satuan Polisi Pamong Praja. Yang pertama, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan yang ketiga, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Yang pertama, ada penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggara pelindungan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Yang ketiga, ada pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait. Yang keempat, ada pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkada. Dan yang kelima, pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis layanan yang harus diberikan. Yang pertama, ada layanan penegakan perda atau perkada. Yang kedua, ada layanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, ada layanan perlindungan masyarakat. Salah satu contohnya mengenai layanan perlindungan masyarakat, ada pembinaan dan pemberdayaan anggota Linmas. Yang kedua, ada dukungan tanggap darurat bencana, yaitu evakuasi, distribusi logistik, dan penjagaan lokasi. Yang ketiga, pengamanan kegiatan masyarakat. Ada pilkada, acara resmi daerah, dan perayaan hari besar. Selanjutnya, standar layanan yang harus dicapai, terutama dalam bidang Linmas. 1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam keadaan darurat. Kedua, membina dan mengkoordinasikan anggota Linmas di wilayah masing-masing. Yang ketiga, menyediakan layanan tanggap darurat dengan sarana dan prasarana yang memadai. Perwujudan Smart ASN Satuan Polisi Pamong Praja. 1. Integritas dan nasionalisme. Contohnya menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap cinta tanah air, dan taat hukum. Kedua, profesionalisme. Contohnya mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis sebelum tindakan represif. Yang ketiga, penguasaan teknologi dan literasi digital. Contohnya, memanfaatkan aplikasi atau pusat informasi online untuk pengaduan masyarakat. Yang keempat, networking dan kolaborasi. Contohnya, bersinergi dengan TNI, Polri, BPBD, Dinas Perhubungan, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Yang kelima, hospitality, yaitu pelayanan prima. Contohnya, memberikan pelayanan dengan ramah, cepat,
transparan, dan bebas pungli. Terima kasih telah menonton video monolog saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.